Karena kecantikanku, aku memilih menghilang dan berubah menjadi bambu agar tidak menjadi peperangan. Lahila. Begini kisahku. Dahulu kala di tanah Donggo Nusa Tenggara Barat, hiduplah seorang gadis cantik bernama Lahila. Tak lain adalah aku. Aku dibesarkan oleh seorang nenek yang bernama Wai Kimpi. Kecantikanku tiada bandingannya. Wajahku yang bulat, putih dan bersih. Hidungku mancung, bibirku manis dan tipis. Leherku juga indah, jika meminum sesuatu kelihatanlah aliran air dan makanan. Jika ingin mengeringkan rambut, maka harus kusiapkan 7 buah galah untuk menjemur rambutku. Sikapku cukup baik dan bersahaja. Hingga semua orang di kampung senang melihatku. Di desaku ada sebuah sungai yang mengalir dan airnya cukup bersih. Sungai itulah yang menjadi tempat permandianku bersama inang pengasuhku. 7 perempuan dibutuhkan untuk memegang rambutku. 7 buah kelapa juga digunakan untuk keramas rambutku. Pokoknya mesti 7. Seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kecantikan dan kemolekanku pun sudah tersiar ke seantero negeri. Banyak pemuda yang ingin melihatku. Bahkan kabar tentang kecantikanku sudah tersiar hingga ke kerajaan Bima dan Tanah Sanggar. Di kerajaan Bima, ada putra mahkota yang tampan bernama Sirigani. Sedangkan di kerajaan Sanggar ada putra mahkota yang juga tampan bernama Siri Dungga. Karena ingin melihatku, putra mahkota kerajaan Bima yang bernama Sirigani pergi berburu ke dataran tinggi Donggo. Pada suatu ketika di pagi hari, aku sedang mandi. Sirigani berjalan mengikutiku hingga tiba di rumahku. Sesampainya di rumahku, dia menyampaikan keinginannya pada Wai Kimpi bahwa ia ingin menikahiku. Mendengar itu, Wai Kimpi lalu menemuiku dan memberitahu bahwa Sirigani ingin menikahiku. Aku yang mendengar itu tidak langsung memberi keputusan. Hanya menjawab akan aku pikir-pikir dulu. Hingga keesokan harinya, putra mahkota kerajaan Sanggar yang bernama Siri Dungga juga mendatangi kediamanku. Sama seperti halnya Sirigani, Siri Dungga juga ingin menikahiku. Jawaban yang sama juga aku lontarkan kepadanya untuk memberiku kesempatan untuk berpikir. Hatiku pun mulai bimbang. Aku takut, jika menerima salah satu pinangan sang raja, maka akan terjadi peperangan di antara 2 kerajaan itu karena salah satunya aku tolak. Keesokan harinya, sebagaimana biasa, aku pergi mandi dengan Wai Kimpi dan beberapa gadis desa. Ketika sedang asyik mandi, aku melihat ke atas di celah pohon beringin besar ada 2 orang pemuda yang sedang berdiri berhadap-hadapan dan saling mengeluarkan keris. Sesaat kemudian 2 orang pemuda itu berkelahi. Mereka adalah Siri Dungga dan Sirigani. Melihat mereka bertarung, aku berteriak menyuruh mereka untuk berhenti namun dihiraukan. Wai Kimpi lalu memanggil penduduk kampung yang laki-laki untuk naik ke atas bukit untuk melihat dan melerai perkelahian di antara 2 putra mahkota itu. Setelah itu Wai Kimpi dan beberapa gadis itu kembali ke tempat permandian. Tetapi, betapa terkejutnya mereka melihatku yang sudah tidak ada. Mereka lalu mencariku kemana-kemari, tapi tidak menemukanku. Dengan perasaan sedih Wai Kimpi terus mencariku berhari-hari, tetapi tidak menemukanku. Sampai ketika di dekat sumur tempat kami mandi. Tiba-tiba tumbuh serumpun bambu. Bambu itu cukup rindang. Karena letih, lalu Wai Kimpi duduk di dekat pohon bambu itu. Dalam tangisannya, dicubitlah batang-batang bambu itu. Seketika aku menangis dari dalam bambu tersebut. Mendengar tangisanku, Wai Kimpi pun terkejut mendengar suara tangisanku. Ibu, jangan dicubit bambu ini. Ada aku di dalam bambu ini. Ya anakku, engkaukah itu Lahila? Sahut Wai Kimpi sambil memeluk bambu. Iya ibu, aku Lahila. Lebih baik aku menghilang begini, agar tidak terjadi peperangan karena memperebutkanku. Mendengar itu, Wai Kimpi tidak bisa menahan tangisannya. Dia terus-menerus memeluk rumpun bambu itu. Hingga akhirnya, bambu, sumur dan rumah tempat tinggalku masih ada sampai sekarang di Donggokala, Bima, Nusa Tenggara Barat.